Bayangkan jadi Alfi, wanita karir sukses dengan rumah mewah hasil jerih payah sendiri, tapi harus hidup dengan mertua yang setiap hari nyinyir membandingkan dirinya dengan wanita lain. Sementara suami yang dulu penuh cinta malah sibuk pulang larut, dingin, bahkan ketahuan selingkuh terang-terangan di depan umum. Kisah rumah tangga penuh sindiran, penghinaan, dan pengkhianatan ini bukan sekadar drama, tapi potret getir kehidupan nyata yang bikin pembaca gregetan dan geleng-geleng kepala. Alfi, seorang wanita karir sukses, menikah dengan Andre, pria yang dulunya penuh perhatian, penuh cinta, dan selalu berusaha membuatnya merasa berharga. Di awal pernikahan, hidup mereka terasa manis, seperti pasangan impian. Mereka menempati rumah yang nyaman, rumah milik Alfi sendiri, hasil kerja kerasnya bertahun-tahun. Semua tampak sempurna, sampai akhirnya masalah itu datang. Masalah itu bernama Bu Ifah, ibu Andre. Awalnya kedatangan mertua hanya dianggap sementara, sekadar singgah. Namun ternyata, Bu Ifah berniat tinggal menetap di rumah itu. Dari hari pertama, suasana rumah langsung berubah. Tatapan Bu Ifah pada Alfi seperti mata elang yang terus mengawasi. Wajahnya selalu cemberut, seolah-olah setiap langkah Alfi adalah kesalahan besar. Yang paling membuat Alfi jengkel, Bu Ifah terang-terangan menunjukkan rasa tidak sukanya. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan cara yang lebih menyakitkan, sindiran. Rumah sebesar ini, masa kerjaan rumah tangga diserahkan ke pembantu semua? Kalau perempuan lain, pasti rajin, suaminya makin betah. Kasihan Andre, pulang kerja kok disambut istri yang cuma sibuk di luar. Alfi hanya bisa menarik napas panjang. Rasanya ingin membalas, tapi ia menahan diri demi Andre. Namun sindiran itu bukan hanya sekali dua kali. Hampir setiap hari, ada saja kalimat tajam yang keluar dari mulut Bu Ifah. Kadang disertai perbandingan yang menyakitkan. Coba lihat Sirina, istri tetangga sebelah. Anak dua, tapi rumahnya selalu rapi. Suaminya kelihatan bahagia. Nah, kalau kamu... Sindiran itu menusuk. Lebih jengkel lagi karena Andre seringkali hanya diam, seolah tidak mendengar. Kadang malah membela ibunya dengan kalimat singkat, namanya juga orang tua, sabar aja, Enam. Kesabaran Alfi mulai terkikis. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman kini berubah seperti arena ujian kesabaran. Bu Ifah selalu punya cara membuatnya merasa salah, meski sebenarnya Alfi tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan saat Alfi pulang larut karena rapat penting, sindiran itu datang lagi. Perempuan itu, kalau benar sayang suami, pulangnya cepat. Bukan sibuk kerja sampai lupa kewajiban. Setiap kali itu terjadi, Alfi merasa darahnya mendidih. Ia ingin berteriak, ingin membalas dengan kata-kata yang lebih pedas. Tapi ia memilih diam, bukan karena tidak mampu, melainkan karena masih menaruh hormat. Namun di dalam hati, rasa jengkel semakin menumpuk, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Alfi mencoba bersabar. Setiap kali ia ingin meluapkan kekesalan, Andre selalu menenangkannya dengan kalimat yang sama, seolah-olah itu solusi sakti yang bisa meredakan segalanya. Enam, jangan didengerin omongan mama. Namanya juga orang tua. Kamu sabar aja, ya. Kata-kata itu, yang dulu terasa menenangkan, kini justru membuat hati Alfi makin sesak. Bagaimana mungkin ia bisa mengabaikan sesuatu yang menusuk telinga setiap hari? Bagaimana bisa ia berpura-pura tidak mendengar, ketika sindiran itu diucapkan langsung di depan wajahnya? Jelas, lantang, tanpa tedeng aling-aling? Semakin hari, semakin tajam kata-kata Bu Ifah. Tidak hanya di ruang makan atau di dapur, bahkan di depan orang lain. Suatu sore, rumah mereka kedatangan tamu, keluarga sahabat lama Andre. Suasana awalnya hangat, mereka saling berbagi cerita sambil menikmati hidangan yang Alfi siapkan dengan penuh tenaga. Ya, kali itu Alfi benar-benar berusaha turun tangan sendiri, memasak bersama Mbok Ani, pembantu setia yang sudah lama bekerja di rumah itu. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya juga bisa, bukan sekadar wanita karir yang tidak peduli urusan dapur. Namun rupanya, usaha Alfi tak ada artinya di mata Bu Ifah. Saat semua orang sudah duduk rapi di meja makan, Bu Ifah tersenyum tipis, lalu dengan enteng melontarkan komentar. Wah, kalian beruntung sekali malam ini bisa makan masakan Alfi. Jarang-jarang, loh.
Biasanya semua diurus pembantu. Istri zaman sekarang memang beda, ya. Lebih sayang pekerjaannya daripada suaminya. Tawa kecil terdengar dari salah satu tamu, entah karena sungkan atau memang menganggapnya lucu. Tapi bagi Alfie, ucapan itu seperti tamparan di depan umum. Wajahnya terasa panas, pipinya memerah. Ia tersenyum kaku, mencoba menahan diri agar tidak membalas. Andre, seperti biasa, hanya menatap Alfie sekilas lalu berdehem kecil. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kalimat untuk meredam serangan sang ibu. Tapi enak kok, Bu, masakannya. Salah satu tamu mencoba mencairkan suasana. Ya iyalah enak, kan yang masak Mbok Ani. Alfie paling cuma nambahin garam. Sahut Bu Ifah lagi, kali ini sambil terkekeh. Semua orang terdiam canggung. Alfie menunduk, memegang sendok erat-erat. Kalau saja ia tidak ingat ini di depan tamu, mungkin ia sudah meninggalkan meja makan. Itu bukan pertama kalinya. Hampir setiap ada kesempatan, Bu Ifah selalu melempar sindiran. Kadang halus, kadang telak, tapi selalu cukup untuk melukai hati. Pernah, saat arisan keluarga, Bu Ifah dengan santainya bercerita di hadapan para kerabat. Alfie ini orangnya sibuk sekali. Sampai rumah jarang disentuh. Kalau nggak ada pembantu, entahlah bagaimana jadinya. Mungkin Andre makan mie instan tiap hari. Para kerabat hanya bisa saling pandang dan tertawa kecil. Entah benar-benar menganggapnya lelucon atau sebenarnya merasa tidak enak hati. Alfie hanya duduk kaku, memaksa senyum yang terasa pahit. Dalam hati ia menangis, bertanya-tanya apa salahnya hingga diperlakukan seperti itu. Yang lebih menyakitkan, semua ini seolah dianggap sepele oleh Andre. Ia tidak pernah benar-benar membela Alfie di depan ibunya. Selalu dengan alasan, kalau aku membantah mama, nanti tambah besar masalahnya. Biarin aja, Enam. Nggak usah dimasukin hati. Tapi bagaimana bisa tidak masuk hati? Kalau setiap kata itu menancap seperti paku yang dipalu berkali-kali, malam-malam Alfie semakin sering dihabiskan dengan menahan tangis. Ia berusaha keras menjaga rumah tangganya, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya ujian. Namun di sisi lain, ia juga merasa sendirian, seakan tak punya tempat untuk berlindung, bahkan pada suami sendiri. Bu Ifah pun semakin berani. Ia mulai berani mengatur segala hal di rumah, dari cara menata ruang tamu sampai menu makanan sehari-hari. Alfie, kamu tuh kalau belanja sayur jangan asal. Aku lihat kemarin bayamnya sudah tua. Perempuan lain tuh bisa lo pilih yang muda, hijau segar. Kalau kamu, sibuk kerja, jadi nggak ngerti yang begini. Duh, rumah besar begini kok tamannya gitu-gitu aja. Kalau kamu rajin, pasti cantik kelihatannya. Tapi ya, perempuan karir, mana sempat pegang cangkul. Sindiran-sindiran itu kadang diucapkan dengan nada bercanda, seolah hanya celoteh ringan. Tapi bagi Alfie, setiap kalimat menggores luka baru. Puncaknya terjadi pada suatu malam, saat tetangga baru mereka datang berkunjung. Pasangan muda itu tampak harmonis. Si istri terlihat ramah dan penuh senyum. Ketika sedang mengobrol ringan, Bu Ifah mendadak menoleh pada Andre sambil menunjuk si tamu. Nah, Andre, kamu lihat kan? Begini lo istri idaman. Cantik, sopan, dan pasti rajin urus rumah. Nggak kayak? Ya, kamu tahulah. Semua mata otomatis menoleh ke arah Alfie. Ruangan terasa hening sesaat, kecuali tawa kecil Bu Ifah yang menusuk telinga. Alfie merasa wajahnya memanas, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tetap menegakkan kepala, menahan air mata sekuat tenaga. Setelah tamu pulang, Alfie masuk kamar lebih dulu. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk, menahan isak. Andre masuk belakangan, langsung menutup pintu. Enam, jangan dipikirin. Mama itu cuma ngomong asal. Ngomong asal? Mas, kamu nggak lihat tadi? Depan orang-orang, Mas, aku dipermalukan. Suara Alfie pecah. Ya, aku tahu. Tapi kalau aku tegur Mama, nanti malah ribut. Aku nggak mau suasana makin panas. Alfie terdiam, hatinya perih. Yang ia butuhkan bukan sekadar alasan, tapi pembelaan. Seseorang yang berdiri di sisinya, yang menunjukkan pada dunia bahwa ia tidak sendirian. Tapi ternyata,
bahkan suaminya sendiri memilih diam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Alfie merasa benar-benar jengkel pada Andre. Bukan hanya pada Bu Ifah. Rasa kecewa menumpuk bersama rasa sakit hati, bercampur menjadi kekesalan yang menyesakkan dada. Meski begitu, di dalam hatinya, Alfie masih berusaha menahan diri. Ia masih mencoba meyakinkan dirinya. Semua ini demi rumah tangga, demi mempertahankan cinta yang dulu mereka bangun bersama. Tapi sampai kapan ia bisa bertahan? Sementara sindiran itu terus menggerogoti kesabarannya, hari demi hari, hari-hari Alfie semakin berat. Jika dulu yang membuatnya tersiksa adalah sindiran-sindiran tajam dari Bu Ifah, kini ada tambahan baru, sikap Andre yang mulai berubah. Andre, yang dulu selalu pulang tepat waktu dan tak sabar ingin bertemu istri, kini justru sering terlambat. Alasannya macam-macam, macet, lembur, urusan kantor mendadak. Alfie mencoba percaya, meski dalam hati ada keraguan kecil yang perlahan tumbuh. Namun lama-kelamaan, keterlambatan itu semakin menjadi-jadi. Bukan hanya pulang larut malam, bahkan beberapa kali Andre tidak pulang sama sekali. Ponselnya sulit dihubungi. Ketika Alfie menelepon, kadang tidak diangkat, atau kalaupun terhubung, hanya dijawab singkat dengan nada ketus. Suatu malam, sekitar pukul 11, Alfie mencoba menelepon Andre untuk kesekian kalinya. Suara berdering beberapa kali, lalu terhubung. Namun bukan Andre yang menjawab. "Halo, ini Alfie?" Suara itu suara Bu Ifah. Alfie mengernyit, terkejut. "Iya, Bu, ini saya. Apa Andre ada di sana? Sudah malam sekali, kenapa belum pulang?" Hening sebentar, lalu terdengar helaan napas berat dari seberang. "Alfie, kamu ini istri macam apa? Suami kerja keras cari uang, kamu malah cerewet teleponin terus. Kalau kamu bisa ngurus Andre dengan baik, dia pasti betah pulang. Jangan salahin siapa-siapa kalau suami jadi malas pulang ke rumah." Deh. Jantung Alfie serasa berhenti sesaat. Kata-kata itu bukan lagi sindiran, tapi tuduhan telak yang menampar harga dirinya sebagai istri. "Bu, saya hanya khawatir. Sudah lewat tengah malam, dan..." Sudah. Jangan banyak alasan. Kamu itu sibuk kerja saja, sampai lupa kewajibanmu. Wajar Andre cari ketenangan di luar. Kamu harusnya introspeksi, bukan ribut tanya-tanya terus. Telepon ditutup sepihak. Alfie terdiam, matanya panas, air mata tumpah tanpa bisa ditahan. Ia memeluk dirinya sendiri di ujung ranjang, merasa begitu sendirian. Suaminya entah di mana, mertuanya terang-terangan menyalahkan dirinya. Keesokan paginya, Andre pulang dengan wajah lelah. Jasnya kusut, dasinya longgar, rambutnya acak-acakan. Alfie yang semalaman tidak tidur langsung menghampiri. "Mas, kamu dari mana? Aku khawatir." Telepon gak diangkat. "Aku sampai." Belum selesai bicara, Andre mengangkat tangan, memberi isyarat agar Alfie berhenti. "Enam, aku capek. Jangan tanya macam-macam. Aku ada meeting di luar kota. Baru selesai." "Tapi kenapa nggak kasih kabar? Setidaknya kirim pesan, Mas." Aku bilang capek." "Enam," bentak Andre, nada suaranya dingin dan tajam. Alfie terdiam, bibirnya bergetar. Ia menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Andre berjalan melewatinya begitu saja, masuk ke kamar mandi tanpa menoleh sedikit pun. Sejak hari itu, sikap Andre semakin jauh. Ia jarang mengajak Alfie bicara. Jikapun berbicara, nadanya datar, dingin, tanpa kehangatan. Alfie merasa seolah tinggal bersama orang asing. Sementara itu, Bu Ifah semakin menjadi-jadi. Setiap kali Andre pulang larut atau tidak pulang, ia selalu punya komentar pedas yang menggores hati. "Makanya, perempuan jangan sok sibuk kerja. Kalau kamu bisa ngurus suami dengan benar, Andre nggak akan cari alasan kerja di luar kota. Atau jangan-jangan, dia memang lebih betah di luar daripada di rumah ini. Kamu pikir kenapa? Karena kamu gagal jadi istri, Alfie." Kalimat-kalimat itu menusuk. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Andre tidak pernah membela. Ia hanya diam, kadang malah seolah membenarkan ucapan ibunya. Pernah suatu malam,
Alfie memberanikan diri menanyakan langsung pada Andre. "Mas, sebenarnya ada apa? Kenapa belakangan ini kamu berubah? Dulu kamu selalu cerita apapun sama aku. Sekarang, aku bahkan gak tahu kamu ada di mana." Andre menghela napas berat, menatap Alfie sekilas dengan mata letih. "Enam, tolonglah. Aku lagi banyak kerjaan. Jangan tambah beban aku dengan pertanyaan-pertanyaan yang gak perlu." "Pertanyaanku gak perlu? Aku ini istrimu, Mas. Aku berhak tahu." Suara Alfie bergetar, antara marah dan sedih. Andre menggeleng pelan, lalu berbalik. "Aku mau tidur." Selesai. Percakapan berhenti di sana. Malam-malam berikutnya semakin sepi bagi Alfie. Ia sering duduk sendirian di ruang tamu, menunggu suara pintu terbuka. Namun yang datang hanya kicauan jam dinding yang berdetak lambat, membuat rumah terasa semakin kosong. Kadang, ia mencoba menelepon Andre berkali-kali, tapi ponsel suaminya jarang diangkat. Kalaupun diangkat, jawabannya singkat. "Aku meeting. Ada kerjaan. Nanti aku pulang." Namun kenyataannya, ia baru muncul setelah 2 atau 3 hari. Dan setiap kali pulang, ia selalu dingin. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan, hanya wajah letih dan ucapan seadanya. Sementara itu, Bu Ifah tidak pernah berhenti menambah luka. Kasihan Andre, punya istri tapi seperti bujang. Pulang gak ada yang perhatian. "Kamu sibuk kerja, rumah ini juga lebih banyak aku yang urus. Kalau terus begini, aku gak heran kalau Andre, ya, cari yang lain. Perempuan yang benar-benar bisa jadi istri." Ucapan itu membuat dada Alfie sesak. Ia berusaha menutup telinga, tapi bagaimana mungkin? Kata-kata Bu Ifah seperti racun yang terus menetes. Pelan tapi pasti menghancurkan hati dan kesabarannya. Di satu sisi, ia ingin marah, ingin melawan, ingin membuktikan bahwa semua tuduhan itu salah. Tapi di sisi lain, ia takut. Takut kalau benar-benar ada sesuatu yang disembunyikan Andre. Takut kalau pada akhirnya, semua sindiran Bu Ifah bukan hanya sekadar kata-kata, tapi kenyataan pahit yang harus ia terima. Malam demi malam, Alfie bergelut dengan hatinya sendiri. Antara marah, sedih, kecewa, dan masih ada secuil harapan bahwa Andre akan kembali seperti dulu. Tapi entah sampai kapan ia bisa terus menunggu. Sementara perlakuan suami dan mertua sama-sama membuatnya tersiksa. Hari-hari Alfie kini berjalan bagai lingkaran tak berujung. Pagi ia berangkat ke kantor dengan wajah yang dipaksa terlihat tegar, namun di dalam hatinya penuh luka. Malam ia pulang ke rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat, tetapi justru berubah menjadi ladang ujian kesabaran. Antara rapat-rapat yang melelahkan di kantor dan sindiran tanpa henti dari Bu Ifah di rumah, tubuhnya kian letih, jiwanya makin rapuh. Tekanan datang dari segala arah. Di kantor, Alfie harus selalu tampil sempurna. Ia adalah pemimpin yang disegani, seorang wanita yang karirnya melesat cepat. Bawahan memandangnya sebagai sosok yang tegas, rekan kerja menghormati prestasinya. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa setiap malam ia menangis dalam diam. Topeng percaya diri yang ia kenakan di ruang rapat hanyalah tirai tipis yang menutupi hati yang sedang runtuh. Sementara itu, di rumah, setiap langkahnya seolah selalu salah. Bu Ifah tidak pernah memberi ruang bagi Alfie untuk bernapas lega. Hinaan demi hinaan mengalir begitu saja, seperti air yang tak pernah berhenti menetes, mengikis kesabarannya sedikit demi sedikit. Apapun yang ia lakukan selalu dianggap kurang. Sekeras apapun ia berusaha membuktikan diri, tetap saja yang terlihat hanyalah kekurangan. Bagi Bu Ifah, Alfie hanyalah istri yang tidak becus, seorang perempuan yang gagal mengurus rumah tangga. Di sisi lain, Andre semakin menjauh. Jarak di antara mereka bukan lagi sekadar fisik, tetapi juga emosional. Jika dulu tatapan mata Andre selalu penuh cinta, kini yang tersisa hanyalah dingin dan acuh. Tidak ada lagi percakapan hangat menjelang tidur, tidak ada lagi tawa kecil di meja makan. Yang ada hanya hening yang mencekam, seakan mereka hidup di dua dunia yang berbeda, meski berada di bawah atap yang sama. Setiap kali Andre tidak pulang, hati Alfie semakin tenggelam dalam kecemasan. Alasan, meeting di luar kota, yang terus-menerus diulang justru menambah curiga. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang sengaja tidak ia ketahui.
Ia mencoba menyingkirkan prasangka buruk, tetapi semakin keras ia menolak, semakin kuat pula perasaan itu menggerogoti pikirannya. Konflik batin Alfi semakin berat. Ia merasa dirinya terjebak di persimpangan jalan yang membingungkan. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan rumah tangga. Kenangan manis bersama Andre masih begitu jelas di kepalanya. Cinta yang dulu membuatnya berani melangkah ke pernikahan masih ada, meski kini terasa samar. Ia tidak ingin menyerah begitu saja, tidak ingin menjadi wanita yang gagal menjaga ikatan suci yang pernah ia impikan akan bertahan selamanya. Namun di sisi lain, karirnya adalah satu-satunya hal yang memberinya rasa berharga. Setiap pencapaian, setiap penghargaan, setiap keberhasilan di kantor adalah bukti bahwa dirinya mampu berdiri tegak, meski rumah tangganya perlahan runtuh. Karir adalah dunia di mana ia merasa dihargai, dihormati, dan diakui. Bukan seperti di rumah, di mana setiap detik ia dipandang rendah dan diremehkan. Beban itu menumpuk, membuat dadanya sesak. Jika ia terus bertahan demi rumah tangga, apakah yang tersisa hanyalah luka dan penghinaan? Tetapi jika ia memilih karir dan melepaskan pernikahan, bukankah ia akan dicap sebagai istri gagal, wanita yang tidak bisa menjaga suaminya? Pandangan orang lain, keluarga, dan lingkungan menjadi bayangan yang menghantui setiap langkahnya. Di setiap malam sunyi, ia sering duduk termenung memandangi langit-langit kamar, memikirkan hidupnya yang kian tak jelas arah. Ia merasa terjebak di antara dua dunia yang saling menarik dirinya dengan kekuatan yang sama besar. Ia tidak bisa memilih, tapi juga tidak bisa terus berada di tengah. Kesepian menjadi teman setia. Keheningan di rumah membuat pikirannya semakin bising. Pertanyaan demi pertanyaan berputar tanpa henti. Haruskah ia terus bertahan meski hatinya hancur? Atau sebaiknya ia merelakan semua, melepaskan Andre dan memilih jalan hidupnya sendiri? Namun, satu hal yang membuatnya paling tersiksa adalah kenyataan bahwa ia merasa tidak lagi memiliki tempat untuk pulang. Rumah bukan lagi rumah. Suami bukan lagi suami. Hanya karir yang tersisa sebagai pelarian, meski itu pun tak mampu sepenuhnya menutupi luka di hati. Setiap pagi ia menatap wajahnya di cermin. Lingkaran hitam di bawah mata semakin jelas, senyum yang ia paksakan terlihat kaku. Di balik balutan jas elegan dan riasan sempurna, ada seorang perempuan yang hampir hancur. Alfi merasa hidupnya perlahan-lahan kehilangan arti. Ia mencintai Andre, tapi Andre seolah sudah tidak lagi mencintainya. Ia berusaha menjadi istri yang baik, tapi Bu Ifah tidak pernah menganggapnya cukup. Ia membangun karir dengan kerja keras, tapi keberhasilannya justru dijadikan alasan untuk merendahkannya sebagai perempuan. Di titik itu, Alfi mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah kebahagiaan seorang wanita hanya bisa diukur dari seberapa sukses ia menjaga rumah tangganya? Atau apakah ia berhak memilih jalannya sendiri? Meski itu berarti meninggalkan cinta yang dulu pernah ia perjuangkan habis-habisan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar. Semakin keras, semakin menghantam batinnya. Hingga akhirnya, Alfi menyadari bahwa apapun pilihannya nanti, tidak ada jalan yang benar-benar mudah. Semua akan menyakitkan. Semua akan menimbulkan luka. Namun ia tahu, ia tidak bisa selamanya berdiri di persimpangan. Pada akhirnya, ia harus memilih. Mempertahankan rumah tangga yang retak, atau melangkah ke depan dengan kekuatan yang tersisa, fokus pada dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alfi mulai merasa bahwa kebahagiaan bukan lagi soal mempertahankan seseorang, melainkan tentang bagaimana ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran yang semakin nyata. Setelah berbulan-bulan terjebak dalam tekanan rumah tangga dan luka batin yang tak kunjung sembuh, akhirnya sebuah kabar baik datang dari dunia kerja. Alfi berhasil menutup proyek besar senilai 5 miliar, sebuah pencapaian yang bukan hanya membanggakan dirinya, tetapi juga mengangkat citra perusahaan tempat ia bekerja. Semua orang di kantor memuji kerja keras dan kecerdasannya, menjadikannya pusat perhatian dan kebanggaan. Pak Harjo, atasan langsungnya, bahkan memanggilnya secara khusus ke ruangannya. Dengan senyum lebar, ia memuji dedikasi Alfi dan menegaskan bahwa kontribusinya adalah salah satu tonggak penting bagi masa depan perusahaan. Untuk merayakan keberhasilan itu, ia mengajak Alfi makan malam bersama beberapa mitra kerja strategis. Bagi Alfi, undangan itu bukan sekadar makan malam. Itu adalah kesempatan untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa ia bukan hanya wanita karir yang berhasil di kantor,
tetapi juga istri yang memiliki suami yang bisa ia banggakan. Di dalam hati kecilnya, ia ingin sekali membawa Andre, ingin memperkenalkan suaminya kepada lingkaran profesionalnya, ingin membuktikan bahwa meski rumah tangganya penuh badai, masih ada sisi manis yang bisa ia tunjukkan. Dengan penuh semangat, Alfie menyiapkan rencana. Ia membayangkan bagaimana wajah Andre saat mendengar kabar pencapaian ini, membayangkan senyum bangganya, membayangkan tangan suaminya yang menggenggam erat tangannya di hadapan semua orang. Ia ingin menjadikan momen itu sebagai kejutan, hadiah kecil untuk dirinya sendiri sekaligus usaha terakhir untuk menarik Andre kembali ke sisinya. Namun harapan itu runtuh begitu cepat. Saat Alfie menyampaikan niatnya, Andre menolak mentah-mentah. Alasannya sederhana, namun terasa seperti belati yang menusuk hati. Katanya ada acara penting yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak ada rasa antusias, tidak ada ucapan selamat, bahkan sekadar senyum pun tidak ia berikan. Jawabannya datar, dingin, seolah pencapaian 5 miliar itu hanyalah berita sepele yang tidak layak mendapat tempat dalam hidupnya. Bagi Alfie, penolakan itu bukan hanya kekecewaan biasa. Itu adalah pengingat bahwa jarak di antara mereka semakin lebar. Cinta yang dulu membuatnya kuat kini seperti bayangan samar yang semakin menghilang. Ia duduk sendirian di kamar, menatap berkas-berkas proyek yang baru saja ia menangkan, tapi bukannya bahagia, justru ada rasa hampa yang menggelayut. Apa arti kemenangan besar jika orang yang paling ia harapkan untuk berbagi tidak peduli sama sekali? Malam itu, Alfie menyiapkan dirinya untuk makan malam bersama Pak Harjo dan mitra-mitra penting. Gaun elegan ia kenakan, riasan wajah sempurna melekat, dan senyum profesional ia latih berkali-kali di depan cermin. Semua terlihat luar biasa dari luar. Namun di dalam hatinya, ada ruang kosong yang semakin melebar, ruang yang seharusnya diisi oleh Andre, tetapi kini hanya menjadi luka tak terlihat. Malam itu, Alfie berusaha menata seluruh perasaannya. Ia melangkah ke restoran mewah dengan gaun elegan berwarna marun, rambut disanggul rapi, wajah dihias dengan riasan sempurna. Di balik penampilan menawan itu, jantungnya berdetak cepat. Ada rasa bangga atas pencapaian proyek besar yang ia raih, tapi juga ada kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Restoran itu penuh dengan cahaya lampu hangat yang memantul dari dinding kaca, menciptakan suasana elegan sekaligus berkelas. Deretan meja bundar dihiasi bunga segar dan lilin kecil yang berkedip lembut. Para tamu berdandan rapi, pria dengan jas mewah, wanita dengan gaun indah. Semua tampak menikmati malam dengan senyum, gelas anggur, dan obrolan hangat. Alfie melangkah masuk dengan percaya diri, menyalami mitra kerja satu persatu. Pak Harjo, bosnya, langsung menyambut dengan senyum lebar dan memperkenalkan Alfie sebagai wanita tangguh di balik keberhasilan proyek 5 miliar. Tepuk tangan terdengar, orang-orang memujinya, beberapa bahkan mendekat untuk memberikan ucapan selamat. Di tengah gemerlap pujian itu, hati Alfie sedikit menghangat. Ia merasa semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Namun, rasa hangat itu hanya bertahan sebentar, karena detik berikutnya, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di sudut ruangan, tepat di dekat bar, seorang pria masuk bersama seorang wanita muda yang cantik mempesona. Pria itu tidak lain adalah Andre. Sejenak Alfie terpaku. Pandangannya buram, tubuhnya kaku, udara seperti berhenti berputar. Ia mengedipkan mata berkali-kali, berharap penglihatannya salah, berharap semua itu hanyalah ilusi akibat cahaya lampu yang memantul. Tapi tidak. Itu benar Andre, suaminya. Dan wanita di samping Andre, terlalu cantik untuk diabaikan. Gaun hitam ketat membalut tubuh rampingnya, rambut panjang bergelombang terurai indah, bibir merahnya melengkung membentuk senyum penuh percaya diri. Wanita itu berjalan menempel di sisi Andre, tangannya melingkar manja di lengan pria yang seharusnya milik Alfie. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa melirik ke arah Alfie, lalu kembali menatap Andre dan wanita itu dengan ekspresi terkejut. Ruangan yang tadinya hangat dan penuh pujian, mendadak berubah menjadi teater bisik-bisik dan tatapan penasaran. Alfie merasa seluruh tubuhnya gemetar. Jantungnya berdetak kencang, tetapi dingin menjalar ke seluruh tubuh. Rasa syok menusuk kepalanya, membuat langkahnya goyah. Ia masih berharap Andre akan melepaskan wanita itu begitu menyadari istrinya ada di sana. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Andre tersenyum tipis,
Seolah-olah tidak ada rasa bersalah, seolah-olah kehadiran Alfie hanyalah angin lalu. Wanita itu kemudian diperkenalkan oleh salah satu rekan kerja Andre yang juga hadir malam itu. Namanya Stella. Dan tanpa ragu, di depan banyak orang, Stella memperlihatkan kedekatannya dengan Andre, tertawa kecil, membisikkan sesuatu di telinga, bahkan menepuk lengan Andre dengan cara yang terlalu intim untuk sekadar teman. Alfie merasa dadanya diremas. Napasnya sesak. Seakan ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya. Ia ingin berlari, ingin keluar dari ruangan itu, tapi kakinya menolak bergerak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Pak Harjo, yang berdiri di dekatnya, tampak salah tingkah. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan, tetapi sorot mata orang-orang sudah terlanjur tertuju pada drama tak terduga itu. Bisikan-bisikan semakin keras. Sebagian tamu bahkan tampak menahan senyum miring, menikmati tontonan gratis yang tak mereka duga akan terjadi malam ini. Dan akhirnya, semua meledak ketika Stella, dengan polosnya, atau mungkin sengaja, menyebut dirinya sebagai pasangan Andre. Suasana seketika tegang. Beberapa tamu terperangah, ada yang menutup mulut menahan keterkejutan, dan ada pula yang pura-pura sibuk dengan piringnya. Alfie merasa dunia runtuh di hadapannya. Kata-kata itu menghantam telinganya dengan keras, membuat hatinya hancur berkeping-keping. Semua keraguan yang selama ini ia pendam, semua kecurigaan yang ia coba abaikan, kini berdiri nyata di depan mata. Andre, pria yang ia cintai, pria yang ia bela mati-matian, ternyata benar-benar mengkhianatinya. Tidak ada ledakan suara dari Alfie, tetapi wajahnya yang pucat dan matanya yang berkaca-kaca sudah cukup menunjukkan betapa dalam luka itu. Tubuhnya goyah, tangannya bergetar, dan di dalam hatinya, perang batin berkecamuk hebat. Antara ingin menyerang, ingin bertanya, ingin memaki, tetapi di saat bersamaan ia juga ingin segera lenyap dari ruangan itu. Namun malam itu tidak membiarkannya pergi dengan tenang. Pertengkaran pecah di depan umum. Andre, bukannya menjelaskan atau meminta maaf, malah membela Stella dengan dingin. Ia bersikap seolah-olah Alfie hanyalah beban yang membuat hidupnya semakin sulit. Kata-kata Andre terdengar tajam, menusuk lebih dalam daripada belati. Suasana restoran menjadi tegang. Orang-orang berhenti makan, semua mata tertuju pada mereka. Beberapa pelayan gelisah, tidak tahu harus berbuat apa. Stella berdiri angkuh di sisi Andre, tatapannya penuh kemenangan, seakan-akan ia telah merebut sesuatu yang bukan miliknya dengan bangga. Alfie hanya bisa berdiri dengan tubuh gemetar, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak menyangka bahwa malam yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan karirnya justru berubah menjadi titik terendah dalam hidupnya. Setiap kata Andre adalah cambuk. Setiap tawa Stella adalah penghinaan. Dan setiap tatapan simpati dari orang-orang di ruangan itu adalah pisau yang menusuk harga dirinya. Ketika pertengkaran mereda, bukan karena masalah selesai, tetapi karena Alfie tidak lagi sanggup berdiri, ia melangkah keluar dengan mata berkaca-kaca. Di luar restoran, udara malam menusuk kulitnya, namun rasa dingin itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehancuran yang sedang melanda batinnya. Ia berjalan menjauh, gaun mewahnya bergoyang tertiup angin malam, tumit sepatunya beradu dengan lantai marmer, menimbulkan bunyi yang hampa. Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Malam itu, Alfie bukan hanya kehilangan suami. Ia kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan, kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Semua yang ia pertahankan selama ini, kesabaran menghadapi mertua, perjuangan menjaga rumah tangga, keinginan untuk tetap percaya, ternyata runtuh begitu saja. Dan di dalam dirinya, luka itu terlalu dalam untuk segera sembuh. Suasana restoran yang awalnya hangat berubah menjadi arena penuh ketegangan. Para tamu yang tadinya tertawa riang kini terdiam, menyaksikan drama memalukan yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi di acara formal seperti ini. Alfie berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat, tangannya bergetar, sementara Andre berdiri tegak di sisi Stella yang masih tersenyum penuh percaya diri. Semua mata menatap mereka, sebagian dengan iba, sebagian dengan keterkejutan, dan sebagian lagi dengan tatapan sinis. Pak Harjo, yang sejak tadi memperhatikan dengan gelisah, akhirnya melangkah maju. Suaranya tegas, meski ada nada kesal yang jelas terdengar. Ia tidak hanya berbicara sebagai atasan,
tetapi juga sebagai orang yang merasa nama perusahaannya dipertaruhkan. "Cukup," serunya lantang. "Ini acara bisnis, bukan panggung sandiwara keluarga. Kita semua datang ke sini untuk membicarakan proyek penting, bukan untuk menonton pertengkaran pribadi." Sejenak ruangan terdiam. Namun Andre justru menatap Pak Harjo dengan tatapan dingin, lalu menoleh pada semua orang. Dengan nada sinis, ia berkata, "Kalau ini soal bisnis, mungkin sebaiknya kalian tahu siapa sebenarnya Alfi ini. Dia mungkin pintar di kantor, tapi di rumah, tidak ada gunanya. Istri macam itu cuma bikin suami tertekan. Jangan tertipu dengan penampilannya malam ini." Kalimat itu meledak seperti bom. Beberapa tamu terperangah, sebagian lainnya langsung berbisik, jelas tidak menyangka Andre akan merendahkan istrinya sendiri di depan halayak. Alfi merasa seluruh darahnya menguap dari tubuh. Setiap kata Andre bagai palu yang menghantam harga dirinya. Namun sebelum ia sempat bereaksi, Stella menyambung dengan nada manis namun menusuk. "Benar, wanita seperti Alfi ini hanya bisa bersembunyi di balik karir. Di rumah, ia gagal." Tidak heran Andre memilih mencari kebahagiaan yang sebenarnya. "Lihat saja, bukankah lebih cocok kalau Andre bersama aku? Aku tahu bagaimana memperlakukan pria dengan baik." Kalimat itu membuat ruangan semakin gaduh. Beberapa mitra kerja langsung menunjukkan ekspresi kecewa. Bagi mereka, bukan hanya Alfi yang dipermalukan, tetapi juga integritas dan profesionalisme seluruh pertemuan malam itu. Pak Harjo mengepalkan tangannya di meja, nadanya naik beberapa oktav. "Cukup, Andre, Stella. Apa kalian sadar di mana kalian berdiri sekarang? Ini forum resmi. Kalian sudah mempermalukan bukan hanya Alfi, tapi juga perusahaan, juga seluruh mitra yang hadir." Salah satu mitra, seorang pria parubaya yang dikenal tegas dalam bisnis, langsung menimpali dengan suara dingin. "Jika seseorang tidak bisa menghormati istrinya sendiri, bagaimana kami bisa percaya ia akan menghormati komitmen dalam bisnis? Ini sungguh mencoreng reputasi." Ucapan itu disambut anggukan setuju dari mitra lain. Suara-suara kekecewaan mulai terdengar. Ada yang berbisik tentang betapa tidak profesionalnya sikap Andre, ada pula yang terang-terangan menyatakan bahwa ini adalah kesalahan fatal. Alfi berdiri kaku, hatinya terluka parah, tapi kali ini ia memilih diam. Bukan karena lemah, melainkan karena ia tahu, kata-kata para mitra jauh lebih tajam dari apapun yang bisa ia lontarkan. Andre tampak mulai gelisah. Wajahnya yang semula penuh percaya diri berubah tegang. Namun Stella masih mencoba mempertahankan senyum, meski terlihat jelas kegugupannya. Pak Harjo lalu menatap para mitra satu persatu, kemudian menegaskan dengan nada mantap, "Saya minta maaf atas kejadian memalukan ini. Tapi saya juga ingin semua orang di sini tahu, proyek besar ini bukan hasil kerja Andre, bukan hasil siapapun di sini selain Alfi. Dialah otak, tenaga, dan pemimpin di balik kesuksesan 5 miliar itu. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun merendahkan pencapaian sebesar itu, hanya karena persoalan pribadi." Tepuk tangan spontan terdengar dari beberapa pihak, menandakan dukungan pada Alfi. Mitra yang sejak tadi kecewa langsung mengangkat suara, kali ini menatap tajam ke arah Andre dan Stella. "Kalau begini caranya, kami tidak bisa lagi bekerja sama dengan orang yang tidak profesional. Maaf, Andre, Stella, kalian sudah kehilangan kepercayaan kami. Mulai malam ini, kalian kami coret dari daftar mitra kerja. Kami tidak mau reputasi kami rusak hanya karena perilaku pribadi yang memalukan." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari pukulan apapun. Andre terdiam, wajahnya merah padam. Stella terperangah, senyumnya lenyap, matanya melebar tidak percaya. Debat semakin memanas, suara-suara bersahutan, sebagian menegaskan kembali dukungan pada Alfi, sebagian lagi terang-terangan mengkritik Andre dan Stella. Ruangan yang tadinya penuh kemewahan kini berubah menjadi ruang sidang tidak resmi, di mana reputasi seseorang dipertaruhkan habis-habisan. Akhirnya, keputusan bulat pun diambil. Andre dan Stella dipecat dari jaringan bisnis mitra, nama mereka dicoret, reputasi mereka hancur di depan mata banyak orang. Sementara Alfi, meski hatinya masih remuk, justru keluar sebagai pemenang. Pak Harjo menutup pertemuan itu dengan menepuk pundak Alfi. "Jangan biarkan orang lain merendahkanmu, Enam.
Kamu sudah membuktikan siapa dirimu lewat kerja keras. Malam ini, semua orang tahu siapa yang pantas berdiri di sini. Alfie mengangguk pelan. Air mata menetes, bukan hanya karena luka, tapi juga karena rasa lega. Di balik semua kehancuran rumah tangganya, setidaknya dunia profesionalnya masih berdiri kokoh. Ia berhasil memenangkan proyek besar itu. Ia membuktikan pada semua orang, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa dipermalukan begitu saja. Namun jauh di lubuk hatinya, luka itu masih menganga. Ia tahu, kemenangan ini tidak bisa sepenuhnya menutupi rasa sakit akibat pengkhianatan Andre. Malam itu, di tengah sorak dukungan dan keberhasilan, Alfie berdiri sebagai wanita yang kuat di mata dunia, tapi sekaligus sebagai wanita yang paling hancur di dalam dirinya sendiri. Malam itu, Alfie pulang dengan langkah gontai. Jalanan yang biasanya penuh lampu-lampu kota terasa redup dan asing. Mobil yang ia kendarai melaju perlahan, namun pikirannya jauh lebih cepat, berputar tak terkendali. Kata-kata Andre, senyum penuh tantangan dari Stella, tatapan iba bercampur penasaran dari para tamu di restoran, semuanya menari-nari di kepalanya, menghantam perasaannya berkali-kali. Begitu sampai di rumah, Alfie menutup pintu dengan keras. Rumah yang dulu ia bangun dengan penuh cinta kini terasa seperti penjara. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, tetapi kenangan itu sudah berubah menjadi duri yang menusuk tanpa ampun. Sofa yang dulu sering ia dan Andre duduki bersama kini hanya tampak kosong. Ruang makan yang dulu penuh tawa kini dipenuhi bayangan pertengkaran. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Ia jatuh berlutut di lantai ruang tamu, menangis sejadi-jadinya. Selama ini ia selalu mencoba kuat, mencoba menutup luka dengan senyum profesional, mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan membaik. Tapi malam ini, semua pertahanannya runtuh. Ia merasa telah dipermalukan, dikhianati, dihancurkan oleh orang yang paling ia cintai. Tangisannya bergema di dalam rumah besar itu. Namun tangis itu bukan lagi tangis seorang wanita lemah. Itu adalah tangis perpisahan, tangis pelepasan, tangis yang menandai akhir dari sebuah kesabaran panjang yang sudah habis tak bersisa. Di antara isakannya, sebuah keputusan lahir. Keputusan yang selama ini ia takutkan, tetapi kini tak lagi bisa ditunda. Alfie tidak sanggup lagi. Ia akan mengakhiri semuanya. Keesokan harinya, dengan mata sembab namun langkah tegap, Alfie datang ke kantor pengacara. Ia membawa seluruh dokumen yang dibutuhkan, sertifikat rumah atas namanya, rekening bersama, dokumen pernikahan. Tangan yang menggenggam berkas itu sedikit bergetar, tapi hatinya mantap. Ia sudah cukup lama menderita. Hari ini, penderitaan itu akan ia akhiri. Pengacara yang menemuinya tampak kaget dengan ketegasan Alfie. Biasanya, klien yang datang dengan urusan perceraian penuh dengan keraguan, tarik ulur antara ingin bertahan atau melepas. Namun Alfie berbeda. Matanya yang merah masih menyimpan sisa tangis. Tetapi di balik itu ada keteguhan baja. Bu Alfie yakin dengan keputusan ini? Tanya sang pengacara hati-hati. Alfie mengangguk tanpa ragu. Dalam suaranya ada getaran, tapi juga ada kepastian. Saya sudah terlalu lama dipermainkan. Pernikahan ini sudah tidak ada artinya. Saya tidak ingin mempertahankan sesuatu yang hanya menyakiti saya. Tanda tangan itu pun tergores di atas kertas. Dengan setiap tarikan pena, Alfie merasa beban di pundaknya sedikit demi sedikit terangkat. Meski luka masih segar, ia tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil demi menyelamatkan dirinya sendiri. Berita tentang gugatan cerai itu segera sampai ke telinga Andre. Amarah meledak. Andre pulang dengan wajah merah padam, pintu rumah dibanting keras hingga bergetar. Suaranya bergemuruh di seluruh ruangan, penuh emosi dan ego yang terluka. Namun kali ini Alfie tidak lagi gentar. Ia berdiri tegak di ruang tamu, menatap Andre dengan sorot mata yang tegas. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, ia benar-benar melepaskan semua rasa takut dan cinta yang membutakan. Andre berteriak, menuduh, menyalahkan, mencoba membalik keadaan seolah-olah semua ini adalah salah Alfie. Ia menyebut Alfie terlalu sibuk dengan karir, tidak memperhatikan rumah, tidak peduli pada suami. Tetapi bagi Alfie, kata-kata itu kini hanyalah gema kosong. Tidak ada lagi kekuatan di balik tuduhan itu, karena kebenaran sudah terungkap di depan mata.
Pengkhianatan Andre dengan Stella tidak bisa dihapus dengan 1000 alasan. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Dengan suara tegas, Alfie menjawab singkat, "Cukup, Andre. Aku sudah muak. Kita selesai." Namun persoalan tidak berhenti pada Andre. Sejak hari pertama Bu Ifah masuk rumahnya, hidup Alfie tidak pernah tenang. Sindiran demi sindiran, hinaan demi hinaan, selalu ia telan demi menjaga pernikahannya. Tapi kini, setelah pernikahan itu runtuh, apa gunanya lagi menahan diri? Saat Bu Ifah mulai melontarkan kata-kata pedasnya lagi, menyalahkan Alfie atas perceraian itu, Alfie tidak lagi diam. Ia menatap mertuanya dengan tatapan tajam yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Cukup, Bu. Selama ini saya sabar. Saya diam saat ibu menghina saya, merendahkan saya, bahkan di rumah saya sendiri. Tapi mulai hari ini, saya tidak akan diam lagi. Rumah ini milik saya, bukan milik ibu. Silakan berkemas. Saya tidak ingin ibu tinggal di sini lagi." Kata-kata itu membuat Bu Ifah terperanjat. Untuk pertama kalinya, ia melihat menantunya berdiri dengan begitu berani. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kerendahan hati yang membuatnya leluasa menghina. Yang ada hanya ketegasan seorang perempuan yang sudah melewati titik terendah dan kini bangkit dengan kekuatan baru. Bu Ifah berusaha melawan, menyebut Alfie durhaka, tidak tahu diri. Tapi Alfie tidak bergeming. Ia sudah terlalu lama disiksa dengan kata-kata, dan kini tiba saatnya ia mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dengan langkah mantap, ia mengarahkan petugas keamanan rumah untuk membantu Bu Ifah berkemas. Tidak ada lagi kompromi. Hari-hari berikutnya, rumah itu kembali sunyi. Namun kali ini, kesunyian tidak lagi terasa mencekam. Tidak ada suara sindiran, tidak ada teriakan, tidak ada langkah kaki yang selalu mengintai. Hanya ada ketenangan, sepi yang menenangkan, sepi yang memberi ruang bagi Alfie untuk bernapas kembali. Ia mulai membiasakan diri hidup sendiri. Pagi-pagi ia menyeduh kopi tanpa terburu-buru, menikmati aroma hangat yang memenuhi dapur. Ia berjalan di halaman rumah, merasakan embun pagi yang menyegarkan. Ia kembali bekerja dengan penuh semangat, bukan lagi untuk membuktikan diri kepada siapapun, tetapi untuk dirinya sendiri. Karirnya semakin bersinar. Proyek 5 miliar yang ia menangkan menjadi pijakan untuk proyek-proyek berikutnya. Namanya semakin harum di dunia bisnis. Rekan kerja menghormatinya bukan hanya karena prestasi, tetapi juga karena kekuatan pribadinya. Mereka tahu apa yang ia alami, dan mereka kagum pada caranya bangkit dari kehancuran. Namun yang paling penting, Alfie belajar menemukan dirinya kembali. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Ia tidak membutuhkan pengakuan Andre, tidak membutuhkan penerimaan Bu Ifah. Ia hanya butuh berdamai dengan dirinya sendiri, menerima luka sebagai bagian dari perjalanan, dan melangkah maju dengan kepala tegak. Pada suatu pagi, Alfie berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajah yang dulu selalu sembab kini terlihat segar. Senyum kecil muncul di bibirnya, bukan senyum yang dipaksakan, tetapi senyum tulus dari seseorang yang telah melewati badai dan berhasil keluar dengan selamat. Gaun kerjanya membalut tubuhnya dengan anggun. Di matanya ada cahaya baru, cahaya seorang wanita yang tidak lagi terikat oleh rantai pernikahan yang beracun. Ia bukan lagi korban. Ia adalah penyintas. Ia adalah pemenang. Di dalam hati, Alfie berbisik pada dirinya sendiri. Aku memilih diriku. Aku memilih harga diriku. Aku memilih hidupku. Dan dengan langkah mantap, ia meninggalkan rumah itu untuk berangkat ke kantor, meninggalkan masa lalu yang penuh luka, dan menatap masa depan yang ia ciptakan sendiri. Cerita itu tidak berakhir dengan cinta yang kembali menyala. Tidak ada rekonsiliasi manis. Yang ada hanyalah kenyataan pahit, tetapi juga kebebasan yang indah. Alfie berdiri tegak, memilih kemandirian daripada keterikatan yang menyakitkan. Ia memilih harga diri daripada pengkhianatan. Ia memilih dirinya sendiri, dan itu adalah kemenangan terbesar dari semuanya.